pilihan yang paling logis adalah mempertahankan hutan sebagai salah satu sumber keragaman pangan supaya kita berdaulat tadi gitu. Hai Sobat Hutan, ketemu lagi dengan saya Pak Ipai dalam acara Forest Talk, obrolan santai mengenai hutan. Dan kali ini akan ada lagi bahasan yang sangat menarik banget nih, karena terkait dengan pangan. Jadi ternyata hutan itu punya ketersediaan pangan itu penting banget bagi manusia. Nah kali ini kita udah kedatangan tamu yang spesial dan pasti memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ada Mas Aib. Halo Mas Aib. Halo Mas Pai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gua nanya balik. Loh, dunia itu kadang-kadang harus dibulak-balik supaya asik. Oke. Ya Mas Aib ini lagi fokus banget nih ke dalam isu pangan ya Mas. Mungkin bisa dikenalin lu Mas, biar Sobat Hutan juga tahu nih terkait dengan Mas Aib. Oke, Sobat Hutan sekalian, salam kenal, saya Aib. Sekarang saya aktif di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, sebuah NGO, cuma jaringan NGO ya. Di nasional yang fokus pada isu perwujudan kedaulatan pangan. Kita ada bekerja di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi serta NTT. Sebagian besar jaringan kita ada di pulau-pulau itu. Dan fokus kita memang memperkuat isu pangan di level komunitas, pemerintah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Oke. Kenapa? Oh kurang dekat. Sip, aman. Tapi Mas Aib tadi aman ya, kalau saya apa jadi kalau ini cut. Oke. Kan fungsinya editor. Soalnya kerjanya lebih sulit. Kerjanya lebih sulit. Oke. Oh gitu, tapi suara kedengeran kan? Iya. Oke, nanti bisa itu ya. Berarti kalau saya ulang ya, lanjut lagi. Oke. Nah Mas Aib, kalau tadi kan Mas Aib ceritanya tentang KRKP nih. Kalau berbicara pangan kayak menarik banget nih Mas Aib. Ada istilah banyak nih, ada kemandirian pangan, ada ketahanan pangan gitu. Mungkin Mas Aib bisa ceritain nggak sih, apa sih bedanya gitu kan? Iya, isu soal pangan itu kemudian memunculkan terminologi ya. Kita kenal misalnya ada soal ketahanan gitu, yang paling umum kan ada ketahanan pangan, kemandirian, sama terakhir yang kedaulatan pangan. Nah kalau pertanyaan apa bedanya gitu? Nah itu benar. Mas Sobat juga baik belum tahu pasti. Ya, mari kita urai. Sebenarnya kalau ketahanan pangan itu tujuannya dia ingin menempatkan setiap individu itu cukup pangan dan gizi sehingga dia produktif kan, aktif, sehat dan sebagainya. Itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya. Nah, problemnya adalah di konteks ketahanan pangan yang itu jadi kritik banyak pihak termasuk KRKP misalnya, karena konsepsi dasar dari ketahanan pangan hanya menyangkut pada soal ketersediaan. Oke. Dia di konteks ketersediaan yang penting barang pangannya ada, dia nggak mempersoalkan barang itu dari mana. Apakah diproduksi oleh rumah tangga di Indonesia, petani Indonesia, oleh komunitas, atau oleh negara ini, oleh bangsa ini. Dia nggak peduli. Bisa juga kalau dalam konteks ketahanan pangan itu bisa dari Amerika, dari Argentina, dan itu hari ini ada, gitu ya. Impor ya? Iya, bisa pilihannya begitu kan, akhirnya, karena dia nggak mempersoalkan dari mana asalnya. Satu soal produktif ketersediaan, kedua dimensinya si ketahanan pangan kan soal aksesibilitas. Jadi akses itu dalam dua hal. Pertama harus ada barangnya dan bisa diakses, artinya ada infrastrukturnya. Contoh ada pasar, ada warung, ada jalur distribusi gitu ya. Nah yang kedua terkait dengan ekonomi dan daya beli. Ada barang tapi nggak punya uang, ada jalan ke sana, ada pasarnya juga tapi kalau nggak punya nggak bisa. Nah di konteks ketahanan pangan faktor ini jadi pertimbangan, jadi hal yang penting. Yang ketiga soal utilisasi. Utilisasi itu pemanfaatan pangannya. Udah bisa beli pangannya ada bisa dibeli nyampe rumah, tapi cara masaknya salah. Itu juga dalam konsep ini harus dikuatkan gitu. Dan yang terakhir itu soal stability. Soal ketahanan pangan itu terutama di negara-negara yang hari ini misalnya konflik dan seterusnya, itu stabilitas ekonomi dan politik itu sangat berpengaruh.
Semakin sering ribut negaranya, perang, itu tingkat ketahanannya pasti lebih rendah. Semakin terbatas sumber-sumber produksi pangannya, itu harusnya lebih rendah gitu. Nah, yang kita kritik adalah dengan konsep ketahanan pangan ini akhirnya siapapun dari manapun itu boleh mendatangkan pangan kemanapun ke siapapun. Oke, dan nggak ada batasan kami punya pangan nggak usah diimpor, nggak bisa, karena kemudian pendekatannya ini pendekatan pasar. Yang ketahanan ini pakai instrumennya pasar, market. Dan kita tahu siapa penguasa market sekarang, ya itu kan negara-negara maju utara, dan itu lewat perusahaan-perusahaannya. Dan gak heran kalau hari ini mau nyari apa aja di Indonesia, yang buatan luar itu udah ada. Itu tahan pangan tuh. Nah, yang kita kritik adalah satu, bahwa bagaimana dengan produsen pangan di dalam negeri? Karena tadi pengadaan ketersediaannya bisa dari manapun. Bayangkan ketika akan panen di Indonesia, tiba-tiba impor masuk. Itu situasi yang terjadi, sering kali terjadi. Tahun ini bahkan di awal April ya kalau ingat. Nah, yang kedua yang kita kritik adalah basisnya, karena ini basisnya adalah market, dia tidak berbasis pada hak. Padahal hak atas pangan itu diatur oleh undang-undang. Kita punya ECOSOC Right yang sudah ratifikasi. Dikatakan dengan jelas bahwa hak atas pangan bagi setiap orang itu adalah wajib dipenuhi oleh negara. Tetapi pada kenyataannya di konteks global lebih gampang. Ada data FAO mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa produksi pangan di dunia itu naik luar biasa, berkali-kali lipat. Logikanya kalau memang tidak pakai mekanisme market, tadi saya bilang kalau punya uang bisa beli, kalau nggak punya lapar gitu. Kan ini yang ada di mekanisme ini. Nah, nyatanya ketika produksi naik, 1 dari 9 orang di dunia ini itu tidur dalam kondisi lapar. Berarti konsep dan paradigma soal ketahanan pangan itu gagal dalam konteks itu, memenuhi hak atas pangan. Di Indonesia juga sama, walaupun tidak se ekstrim di global, tetapi kita bisa cek misalnya kalau ngomong kasus-kasus gizi ya, stunting kita masih sekitar 20%, 30%-an ya, kalau nggak keliru 27, saya lupa angka pastinya. Stunting, kemudian juga rawan pangan, anak-anak balita masih ada kasus. Itu kan indikasi-indikasi bahwa hak-hak atas pangan masyarakat itu tidak terpenuhi sepenuhnya. Ini yang digugat kan. Kemudian dari situ lahirlah satu pendekatan baru yang kita sebut sebagai kedaulatan pangan. Yang dalam pada itu adalah kontra dari, kalau kita mau ngomong kayak gitu ya. Ini lawannya dari si konsep ketahanan pangan. Satu misalnya dalam konsep kedaulatan pangan itu basisnya bukan pada basis market, tapi basisnya pada hak. Satu, bahwa setiap orang, setiap komunitas, setiap negara punya hak untuk menentukan apa yang dia tanam, apa yang dia produksi, bagaimana dia mendistribusikan, bagaimana dia mengkonsumsinya, berdasarkan kesesuaian karakteristik sosial budaya ekologi di situ. Jadi nggak bisa kalau di konsep kedaulatan pangan dipaksakan untuk seragam, itu ujungnya kan begitu. Karena misalnya teman-teman di Papua harusnya dia punya kedaulatan untuk kami sagu aja gitu. Itu yang harus dikembangkan, kami didukung dong untuk sagu. Misalnya di mana lagi, di Maluku, di mana, itu semua kayak begitu. Itu satu, basisnya hak. Yang kedua, di konsep kedaulatan pangan itu cara pandangnya itu bukan di komoditinya, bukan di pangannya, tapi di produsen pangannya. Kenapa? Karena ketika konsep ketahanan pangan, produksi pangan naik, tetapi pada saat yang sama tingkat kemiskinan di pedesaan tuh naik. Ini situasi yang anomali yang sangat menyedihkan. Logikanya ketika produksi naik berarti petani banyak memproduksi. Ketika banyak produksi banyak untung dong. Tetapi yang terjadi justru enggak gitu loh. Produksi naik, penduduk di pedesaan yang itu adalah otomatis petani itu justru maling miskin. Di Indonesia juga sama. Coba cek angka kedalaman kemiskinan dan kemiskinan kota dengan desa selalu tidak pernah lebih tinggi di pedesaan, di perkotaan. Selalu di pedesaan. Pedesaan pasti lebih tinggi. Itu satu sinyalemen bahwa ada yang salah dengan situasi pembangunan pangan kita gitu ya. Nah, itu yang dikritik. Yang kedua soal bahwa ini basisnya pada hak petani. Jadi dalam konteks kedaulatan pangan konsepnya adalah mendorong kemuliaan kesejahteraan petani yang lebih besar dibandingkan di konteks ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ngurusnya di pangannya, bukan di petaninya. Kalau kedaulatan justru memberi ruang pada petani untuk menjadi aktor penting. Dia harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Berdaulat gitu ya.
berdaulat, harus menentukan apa yang dia pengen dan seterusnya. Itu perbedaannya. Kalau soal kemandirian pangan ketika suatu negara bisa memproduksi sendiri pangannya, itu konsep. Ada orang yang ini Mas, ada yang level-levelkan gitu ya. Oh, tahan dulu mandiri, ada yang kayak begitu. Tapi saya tidak ingin begitu juga karena bisa jadi karena udah beda juga, nggak bisa tahap-tahapan gitu. Ini udah beda banget secara konsep gitu. Itulah kira-kira. Jadi itu bertahap ya Mas ya prosesnya. Kalau di konteks undang-undang kita bisa baca ya Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 kesannya itu seperti itu. Jadi tahan, mandiri baru berdaulat gitu. Padahal kalau membaca tadi yang saya sampaikan konsepsinya nggak kayak gitu juga gitu loh. Ya ketahanan pangan, kedaulatan pangan gitu. Karena dua hal yang sangat berbeda. Walaupun tujuannya sebenarnya sama-sama juga, menciptakan di kedaulatan pangan juga kan pengen petaninya itu sehat, sejahtera gitu. Nah di sini juga sama, cuman ya tadi pendekatan dan cara berpikir paradigmanya sama sekali berbeda. Nah kalau berbicara pangan nih, Mas Aib kan banyak banget sumber-sumbernya. Ada dari pertanian, pertanian itu menarik nih Mas. Kalau misalnya pangan dari hutan nih, kalau Mas Aib mengenai bagaimana kalau pangan dari hutan? Nah kalau narik ke konsepsi dasar soal kalau kita misalnya bangsa ini bersepakat meletakkan pembangunan pangannya dengan paradigma kedaulatan, maka di dalam konsepsi itu pilihan-pilihan sumber pangannya menjadi sangat harus beragam. Dan kalau ngomong beragam, maka nggak bisa hanya mengandalkan sawah, nggak bisa hanya mengandalkan kebun. Sumber pangan kita itu merata dari barat ke timur, utara, selatan, itu luar biasa kaya gitu. Ada yang di kebun depan rumah, ya kan? Ada yang di belakang rumah. Kalau di sudah ada talun segala macam. Ada di sawah, ada di ladang, ada di kolam, ada di kandang ayam atau kambing. Itu keragaman pangan kita. Nah kalau pertanyaannya apakah sumber-sumber pangan termasuk di hutan? Kalau di konsepsi ini maka nggak bisa dipisahkan. Semua ruang-ruang yang memungkinkan produksi pangan itu terjadi oleh masyarakat, yaitu jadi sumber yang harusnya dilindungi dan dikuatkan, termasuk di hutan tentu saja. Karena kalau kita kemudian menafikan sumber-sumber pangan itu, termasuk yang di hutan, maka kita kontra terhadap pemahaman soal daulat tadi itu gitu. Karena kuncinya daulat pangan itu kemudian kalau bahasa saya itu kita hanya akan berdaulat kalau satu, petaninya punya kedaulatan untuk menentukan, untuk mengakses ke sumber-sumber produksi dan seterusnya. Yang kedua, kalau pola budidaya, pola konsumsi kita beragam, dan dalam pada itu maka kalau mau jamin keragaman, maka semua sumber-sumber itu harus dijaga, termasuk hutan loh ya. Itu anunya masa itu, ke situ tuh nyambung. Nah berarti Mas Aib sepakat ya kalau pangan dari hutan itu penting banget Mas. Ya kalau lagi-lagi saya mau katakan bahwa kalau ngomong soal kedaulatan pangan, maka salah satu ruang yang mungkin ya jadi sumber tumpuan pangan kita, dan bukan mungkin. Udah kenyataannya sejarah kehidupan bangsa ini menunjukkan begitu. Ya, bagaimana lekatnya kehidupan masyarakat terutama di pedesaan dengan hutan tidak hanya sebagai sumber kayu tuh, tapi bahkan lebih jauh dari itu sumber kebudayaan loh, jangan lupa. Karena ketika ngomong pangan di hutan itu ada budaya pangan yang berbeda sekali dengan budaya pangan di sawah atau di kebun. Serius itu. Jadi kalau karena beda, coba aja dilihatin. Sederhana ya, pola budidaya antara yang di masyarakat tepi hutan dengan yang panturaan yang sawah gitu, itu budaya juga beda, budaya konsumsinya beda, cara budaya panennya beda, budaya mungkin kalau itu ditanam juga berbeda. Maka mau nggak mau, suka nggak suka, nggak ada kata lain bagi kita kalau kita mau bersepakat ya, bangsa ini berdaulat pangan dan harusnya karena kan Pak Presiden 2 periode ini masih ngusung kedaulatan pangan gitu kan. Nah wacitanya kan ada kedaulatan pangan. Maka mau nggak mau pilihan yang paling logis adalah mempertahankan hutan sebagai salah satu sumber keragaman pangan supaya kita berdaulat tadi gitu. Di situ artinya tuh. Hutan itu memiliki fungsi yang penting. Nah kalau berbicara hutan ya kita juga nggak cuma berbicara tegakan kayunya aja gitu Mas Aib. Ada juga masyarakat adatnya gitu kan. Nah kalau menurut Mas Aib seberapa pentingkah gitu fungsi masyarakat itu dalam menjaga ketahanan pangan gitu, dan apa sih kelebihan mereka gitu kalau Mas Aib? Ya nggak ada kedaulatan tanpa kedaulatan petani, dan petani itu udah bagian dari rakyat bangsa ini tuh, dan mayoritas kan kita
petani ya. Petani itu kan kalau dalam arti luas ya, ada petani kalau komoditi ada petani padi, hortikultur macam-macam. Kalau mau ngomong lebih general ya ada petani yang tepi hutan, ada yang di area khusus gitu. Nah kalau menurut saya ya tadi nggak akan ada kedaulatan pangan tanpa kedaulatan petani, dan nggak ada kedaulatan petani tanpa ada petani itu sendiri kan. Jadi peran petani itu jadi sangat penting dan nggak mungkin kalau di konteks Indonesia Mas, misalnya untuk tanaman pangan saja pokok ya, itu 90% kontribusi petani kecil loh yang menyediakan pangan kita untuk beras ya. Industri nggak masuk di situ kecuali yang benihnya, tapi di proses produksi secara keseluruhan itu di petani. Nah apalagi kalau pangan-pangan yang lokal, yang sangat spesifik, misalnya pangan-pangan di masyarakat tepi hutan yang sebagian besar diambil dari hutan. 100% itu kontribusinya dari masyarakat, dari petani. Jadi kalau dapat dibayangkan kalau misalnya kemudian kita tidak peduli terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan, tidak peduli terhadap petani gitu di pedesaan, maka kita sebenarnya sedang tidak peduli pada masa depan kita. Iya dong, yang memproduksi pangan itu mereka ya. Kita cuma terima makan nih, seriusan. Dan kita kadang-kadang nggak ingat tuh kalau betapa besar kontribusi mereka gitu ya. Itu yang menurut saya perlu diingat gitu. Makanya Soekarno pernah bilang kan pertanian itu hajat hidup ya, konsumsi pangan itu. Nah ini Mas Aib nih, kalau ini kan sekarang kalau kita berbicara pangan nih kan, apalagi sekarang juga Indonesia atau bahkan dunia itu nggak baik-baik karena ada krisis iklim. Nah itu juga pasti kan sejalan nih dengan krisis pangan. Nah kira-kira faktor-faktor apa aja nih Mas Aib yang bisa mempengaruhi ketahanan pangan itu Mas? Kalau di situasi sekarang tentu saja banyak sekali variabelnya yang bisa mempengaruhi. Satu yang climate change kita tahu itu ya, itu satu ancaman yang besar, dan nggak cuma ancaman sih, sebenarnya udah terjadi juga pada beberapa wilayah, misalnya kasus ya saudara kita di NTT, kemudian bahkan di Jawa sekalipun ya. Satu, musim yang selalu berubah geser ya. Kedua, outbreak hama penyakit, ledakan hama penyakit itu juga mempengaruhi produksi pangan. Dan yang selain itu saya kira kan hal yang perlu kita ingat betul itu hari ini ancamannya ini relate dengan climate change tadi. Ada satu proses declining ya, penurunan di kualitas agroekosistem kita secara keseluruhan ya, baik di sentra produksi misalnya kayak padi, bahkan di tepi-tepi hutan pun kalau dari banyak kajian juga sudah menunjukkan tanda-tanda terjadi perubahan ini kan keseimbangan ekosistem, terutama di proses ekosistem pertaniannya. Nah ini saya kira challenge yang kita besar. Nah itu kenapa, apa relasinya dengan hutan? Itu semua sebenarnya menurut hemat saya itu ada relasinya yang kuat gitu. Hari ini pemerintah ya ngomong misalnya peningkatan produksi padi, contoh saja ya padi gitu, peningkatan produksi padi gitu, bikin kasih subsidi banyak, pupuk benih, terus bikinin embung segala macam, perbaiki irigasi, tapi dia lupa gitu. Tidak memperbaiki daerah resapan dan sumber-sumber resapan air, mata airnya. Ya itu tentu kan ada di daerah das, di hutan gitu. Nah itu yang kadang-kadang miss gitu. Nggak dipikir bahwa ekosistem pertanian itu, ekosistem pangan itu, dia nggak cuma di lahan itu loh, tapi juga nyambung soal ke das, ke hutan. Maka menurut hemat saya, salah satu ancaman yang besar tadi soal ke perubahan di ekosistem kita, itu mungkin nggak kerasa aja, ujungnya ada di piring kita juga ancamannya gitu ya. Nah pembukaan hutan segala macam mungkin nggak, ya sekarang udah mulai kerasa juga kan. Kalau misalnya di beberapa sentra kayak di Kalimantan sering banjir, area pertanian sering keganggu juga, di Jawa juga apalagi gitu ya. Nah kalau pertanyaannya tadi seberapa faktor-faktor itu seberapa penting dan faktornya apa saja, menurut saya relasi dengan terutama yang ekosistem tadi, keseimbangan ekosistem itu jadi perlu dihitung betul sekarang. Makanya kalau kita bisa jaga hutan, sesungguhnya kita sedang jaga piring kita juga tuh, walaupun nggak langsung, iya kan? Cuman orang kadang-kadang lupa tuh. Jadi ada tadi climate change, ke agroekosistem termasuk kesuburan lahan ya di dalamnya. Terus yang ketiga menurut hemat saya ancaman terbesar di konteks ketahanan pangan itu fluktuasi ini juga harga dan seterusnya, itu jadi ancaman terutama bagi yang di kota ya. Kalau di tataran produksi saya kira tadi itu climate change sama agroekosistem kita yang hari ini menghadapi situasi yang agak rumit lah, rumit betul menurut saya. Nah berarti sama ya. Nah berarti apakah deforestasi atau kerusakan hutan itu mengancam faktor ketahanan pangan juga berarti kan tadi? Ya secara tidak langsung demikian menurut saya, karena jangan dilupa ya,
sistem pertanian, sistem pangan kita itu bukan tunggal. Jadi dia terdiri dari subsistem yang banyak kan. Ada subsistem produksi, subsistem distribusi, konsumsi. Nah di subsistem produksi itu juga dipengaruhi banyak kan. Ada subsistem lahan, subsistem air, subsistem daya dukung. Bahkan kalau lebih detail ya, misalnya dibayangin nggak sih? Nggak mungkin akan terjadi penyerbukan konteks di buah-buahan segala macam kalau nggak ada polinator, atau di sayur-sayuran kalau nggak ada polinator, si serangga penyerbuk itu loh. Bayangkan loh ya, bayangkan. Nah, serangga penyerbuk ini di wilayah-wilayah yang masih sangat keragaman ekosistemnya tinggi, termasuk hutannya masih bagus, tinggi banget. Semakin terbuka area di satu wilayah, itu si polinator itu makin kecenderungannya makin rendah. Apa impactnya? Kita ketika itu terjadi semakin rendah keseimbangan dan hubungannya ke polinator tadi, maka produksi buah, sayur segala macam itu cenderung turun. Kenapa? Karena tadi peran si ini jadi kurang kan? Terganggu. Nah yang kedua, biaya yang kita keluarkan makin tinggi. Nah jadi ngaruh banget. Walaupun mungkin kita karena nggak kelihatan langsung aja. Beda kan kalau gini nih, kita tebang terus tiba-tiba nggak ada pohon itu kelihatan gitu. Tapi ketika kita tebang hutannya, ada impactnya ke sawah, airnya kurang. Oke? Gangguan hama tadi. Terus ketika nanam buah-buahan, pernah gak sih teman-teman ini memperhatikan gitu, ukur deh, mungkin di tiap komunitas ya, di kampung masing-masing, coba ukur deh tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang gitu. Buah aja deh, beberapa buah yang dia kalau itu harus ada penyerbukan oleh serangga ya. Itu kalau hutannya terbuka makin sering berbuah apa enggak gitu. Selain itu contoh, ini enggak gitu contoh-contoh yang nyata ya. Kita aja kadang-kadang nggak aware juga gitu. Selain karena faktor iklim ya. Ya itu tuh real banget gitu, contoh yang sangat nyata bagaimana peran hutan itu punya kontribusi besar gitu, menjaga keseimbangan ekosistem yang ujungnya menjaga produksi pangan itu gitu. Nah, kalau berbicara hutan menaik dikatakan sebagai sumber pangan gitu kan. Nah, sekarang sedang ramai sekali Mas Aib dengan food estate gitu kan. Katanya buat ketahanan pangan. Nah, kalau Mas Aib sendiri gimana sih melihat food estate ini? Solusi nggak buat Indonesia gitu? Berarti dulu kan. Kenapa? Kecil banget ya. Hah? Punya saya atau Mas Pai? Mas Aib. Tes. Punya apa coba Pak? Cek 1, 2, 3. Kecil kan? Kecil sih. Apa ya? Coba dulu. Selalu Mas. Oke. Gak baru lah Mas, gak bakal. Pulau juga nggak apa-apa. Cek 1, 2, 3. Baca nih, mau minum dulu Mas? Enggak santai. Nah tadi kalau yang buat gizi kayak ini ya, apa sih katanya sumber gizi ya? Yang apa tadi small food jadi Kecil banget. Nanti di ujung aku mau pesen itu sih sebenarnya apa ya? Tadi yang aku bilang yang ada satu proses yang harus di demand side ya. Kalau mau teoriku bukan teori sih, asumsi gini. Kalau mau jaga hutan, jangan-jangan loh ini policy ya. Itu harus kita policy tata ruang segala macam kita lakukan. Tapi jangan-jangan ya, mulainya itu dari lidah gitu. Jadi revolusi lidah untuk jaga hutan. Kebayang nggak sih? Maksudku gini, masyarakat di tepi hutan itu di lidahnya dicuci lagi dengan pangan-pangan lokal yang ada di situ. Oke. Tapi harus diolah-olah yang kekinian gitu loh yang tadi aku bilang. Karena dengan begitu infiltrasi budaya pangan itu ada satu bahasan yang menarik, nggak kerasa dan revolusinya cepet loh. Revolusinya cepet, iya revolusinya mau cepet ya. Itu terjadi gitu. Tiba-tiba saja orang kenal makanan. Aku tadi ngomong ame itu banyak banget. Tiba-tiba aja orang kenal berbagai makanan Korea gitu. Ya. Menaik itu budaya pangan. Nggak kerasa gitu loh. Kita ada pada situasi itu. Aduh. Dan udah mau balikin lagi susah karena anak K-popers itu. Iya betul, udah biasa sih dengan fast food gitu kan. Biasa. Berarti nanti bisa kali ya yang aku arahin ke budaya pangan kayaknya. Boleh. Nah, nanti kan ujung juga sama sih gizi kan. Nah. Cek, udah. Cek 1, 2, 3 udah. Nggak stop kan? Enggak kan? Enggak kan? Oke. Siap. Di kabelnya. Kabelnya. Wah gimana tadi? Aman nggak? Ya wes lah. Aman ya.
Oke, siap ya. 1, 2, 3. Nah, Mas Aib, kalau ngomong tadi hutan tuh menarik banget Mas Aib tentang ketahanan pangan gitu kan. Nah, sekarang lagi tren banget nih Mas Aib atau viral di mana-mana gitu kan tentang food estate nih. Nah, kalau menurut Mas Aib, apakah food estate itu sebagai solusi bagi ketahanan pangan di Indonesia atau bagaimana, Mas? Yes, sebagai sebuah niat ya baik-baik saja. Tapi nggak tahu dampaknya gitu kan. Gimana menarik sih Mas? Kalau saya gini, niatnya kan baik sebenarnya. Iya, niatnya baik untuk ketahanan. memperkuat ketersediaan pangan dalam negeri Yap. dengan diproduksi dalam negeri. Setuju kok, saya sangat setuju. Itu yang harus kita lakukan. Tapi ada tapinya nih Sobat Hutan. Ada dua hal yang ingin saya ingin sampaikan. Tapinya itu pertama, di konsepsi saya sendiri ya pribadi memaknai kedaulatan pangan dan secara umum gitu ya, konsep kedaulatan pangan itu nggak bisa, akan berbahaya kalau kemudian kita makin kuat dan berada pada satu kondisi kita tergantung pada beberapa jenis pangan saja. Jadi semakin mono consumption, jadi kita hanya tergantung ke apa sih sekarang, beras aja. Terus apa lagi, daging misalnya atau apa gitu. Itu makin berbahaya. Kenapa? Karena begitu ada guncangan di produksi, betul. kita akan resikonya besar, gitu ya. Nah, sebelum jawab pertanyaan itu, kita masih ingat tentu saja pelajaran menarik dari tahun 97, 98, 2007-2008 sampai 2011, bagaimana guncangan harga pangan dunia itu kencang banget. Gitu. Kenapa? Karena terjadi kegagalan resesi ekonomi satu, kedua terjadi kegagalan produksi di kasus misalnya contoh di mana jagung sama kedelai ya, itu di negara-negara Eropa Timur tuh gagal panen sehingga stok di global kurang gitu. Nah akibatnya ke sini kan harganya naik, ke kita juga jadi susah tuh, makan tempe susah waktu itu kalau masih ingat teman-teman. Nah bayangkan kalau kita hanya tergantung 1-2 jenis, ketika itu misalnya ada gangguan gagal panen, maka risikonya sangat tinggi gitu. Itu yang saya kira menjadi pengingat. Kedua, kita sebenarnya udah nggak bisa lagi membangun model-model produksi yang itu monoculture dan itu desentralis gitu. Kalau saya ya membayangkan karena satu ada resiko-resiko ekosistem yang akan terganggu karena ketika dibuka luas. Tadi kita baru aja ngomong bahwa keseimbangan alam itu jadi faktor penentu dari keberhasilan produksi pangan, pertanian. Nah, ketika ini dibuat dalam skala luas, ya kayak estate gitu, maka resiko-resiko itu pasti akan muncul. Nah, saya nggak tahu apakah yang dibuka sekarang itu ngitung sampai ke sana, nggak ada kajiannya, nggak agroekosistem loh ya, kajiannya bukan soal kelayakan infrastruktur gitu, kalau itu bisa lah. Tapi kalau yang lain gimana gitu? Nah, balik ke yang pertama bahwa semakin beragam tadi, semakin mono consumption tadi, mono production itu berisiko besar. Nah, kita tahu food estate itu dibuat kan single commodity yang ditanam. Misalnya di Kalteng isunya kan hanya 2 atau 3 itu, padi terus singkong sama jagung ya, atau apa? Saya lupa satu lagi. Tapi padi lah misalnya, itu kan dibikin sangat luas gitu. Bayangin aja kalau itu kemudian dibikin luas dan ada risiko tadi kegagalan keseimbangan yang ini, belum lagi kita tahu ya di Kalteng tadi isu soal gambut dan seterusnya. Itu jadi situasi yang agak harus diperhatikan dengan cermat ya. Yang kedua soal diversifikasi, jangan lupa di Kalteng sendiri mungkin atau di Kalimantan itu keragaman pangan yang dari hutannya itu tinggi banget. Lah kalau kemudian itu dibikin jadi satu bentangan hanya untuk nanam padi, kebayang nggak sih tiba-tiba orang mau nyari yang lain nggak ada, tiba ada padi gitu. Betul. Nah kalau dalam balik ke konsep kedaulatan pangan tadi itu justru bertolak belakang. Kalau menurut tema saya ya, kalau bertolak belakang, bahwa tujuannya iya produksi dalam negeri yes, itu kita sepakat dan selaras gitu. Kalau saya justru cenderung kenapa enggak, pilihannya adalah satu, memperkuat pola-pola produksi ya, produksi yang khas banget lokalnya gitu. Misalnya di Kalteng apa sih yang paling kuat produksinya dan itu relay dengan konsumsi masyarakat gitu. Oh, padi juga yang dimakan. Ya udah dibikin aja untuk Kalteng gitu. Enggak perlu menanggung bebannya, hanya kan Kalteng harus menanggung beban atas nama nasional tadi gitu. Kemudian di mana lagi? Misalnya NTT jagung lokal ya, jagung put segala macam. Itu kenapa itu enggak yang dikembangkan? Kemudian kan terakhir di NTT juga ada juga food estate kan? Ya isinya jagung, saya nggak tahu, padi sama jagung kalau nggak salah. Terus di Sulawesi, Sumatera juga sama kan, bikin. Bahkan terakhir kan ada isu untuk kasus misalnya yang food estate ini mau ditanam singkongnya mau diekspor katanya. Loh, sebentar, ini kan udah rubah lagi tujuannya nih. Tadi kan ngomong tujuannya buat ketahanan pangan.
Tiba-tiba kalau kita baca berita, coba deh cek di teman-teman Iya. bisa cek di berita itu. Aneh ya. Orientasi untuk ekspor. Sebentar kita cek dulu deh. Ini tujuannya udah baik kok tiba-tiba berubah gitu. Udah satu nggak comply dengan prinsip dasar kedaulatan pangan. Kedua kok tiba-tiba tujuannya berubah gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya kan gini, niat baik itu, kalau itu benar niat baik ya untuk ketahanan pangan, betul-betul niat baik atau sekedar kamuflase untuk Ada tujuannya. ya kira-kira gitu. Ini soal potensi kira-kira. Ya, kalau saya pilihannya kenapa nggak dibikin local food production yang kecil-kecil banyak nggak apa-apa gitu. Itu mungkin daya tahannya. Dan saya dengar terakhir itu teman-teman di Bappenas kan juga sedang merancang sistem pangan yang itu regional. Itu malah lebih make sense bagi saya. Regional itu dalam arti misalnya Indonesia Timur apa sih karakter kekuatannya? Itu yang didorong dikembangkan. Barat, tengah, kayak apa? Itu mungkin lebih make sense ya ketimbang kita bikin estate yang tadi ngerusak banyak hal lah. Sosialnya rusak juga kan, tanda kutip ya, rusak itu kisru, gaduh dengan petani segala macam, banyak yang dikorbankan, konflik gitu. Ya lebih baik kayak gitu. Kalau saya tadi yang lokal-lokal yang dikuatkan. Iya benar-benar. Jadi begitu ya. Nah kalau misalnya tadi kan berbicara yang ketahanan pangan tuh, kalau dulu pas lagi di Papua ada tuh salah satu dosen gitu di Unipah, dia bilang ya ketika hutannya dibabat gitu kan untuk kepentingan sesuatu, gak cuma tegakan kayu atau hewan yang hilang gitu, tapi budayanya gitu. Nah aku tertarik nih Mas Ayib kalau berbicara budaya gitu kan, kalau budaya pangan gitu kan, tadinya kan udah banyak yang berubah kan, sekarang banyak banget fast food ya kan. Nah kalau menurut Mas Ayib gimana tuh budaya pangan? Mas Ayib? Ya, satu secara umum kita transformasi atau perubahan ya budaya kan memang hidup bersama masyarakat ya. Kalau kita ngelihat udah berubah banget ya pola konsumsi kita. Ada satu riset yang menarik sebenarnya, BKP ya Badan Ketahanan Pangan 2010 itu pernah ngukur. Jadi tren konsumsi umbi-umbian di seluruh Indonesia, umbi-umbian loh ya. Itu kan umbi-umbian kadang banyak juga kan di hutan itu. Oke, benar. Iya dong, umbi-umbian. Bukan di kebun ya? Bukan di kebun gitu, banyak banget yang di hutan juga, di kebun ya banyak tapi trennya turun gitu. Trennya turun. Terus tren sagu. Iya, betul. Sagu juga turun. Sagu kan di hutan juga ya. Kalau di Papua konteksnya banyak banget di hutan juga. Kemudian apa lagi? Jagung turun, beras juga turun sebenarnya. Tapi ada satu yang naik. Apa tuh? Gandum. Seriusan, Pak? Dari luar itu. Iya, serius gitu. Itu konsumsi gandum kita dari tahun 99 itu diukur ya. Sampai sekarang itu naik terus berkali lipat. Trennya naik terus. Beras saja turun 1,23 sampai 2% yang turun. Tapi gandum itu naiknya berkali-kali lipat. Wow. Dan bayangkan ketika lihat petanya, saya agak tercengang juga karena kemudian yang saya bayangkan itu dulu ya nggak ngebayang deh misalnya sampai ke Papua gitu, Papua Barat gitu, ke NTT, konsumsi gandumnya naik. Ternyata naik loh, naik semua. Artinya apa? Dan dibayangkan ya, bayangin deh, saudara kita yang di pegunungan gitu, itu basis konsumsinya udah turunan dari produk gandum, tepung-tepungan terutama, mie instan gitu. Itu kebayang nggak sih gimana perubahan pola konsumsi kita? Itu sangat drastis banget gitu. Wow. Ada banyak hal. Kenapa sih kita perlu aware soal itu, soal perubahan pola konsumsi? Satu ya, kalau kemudian pola konsumsinya berubah gitu, maka demand kita, permintaan terhadap bahan pangan pokoknya berubah. Kalau kita senang gandum, produk turunannya atau apalah, beras contoh yang paling kita tahu gitu, maka lidah kita akan menagih untuk konsumsi beras terus. Padahal dulu misalnya teman-teman saudara kita di Papua makannya sagu gitu. Iya nggak sih? Benar. Iya kan? Perubahannya sampai ke ujung situ. Jadi jangan perubahan pola konsumsi ini akan relay dengan nariknya ke hulunya, ke asas produksinya. Dan bayangkan kalau kemudian generasi kita setelah saya ke depan gitu, anak-anak muda nanti lidahnya hanya dikenalkan dengan pangan yang jauh dari kehidupan mereka. Ya. Maka ada dua peluang. Pertama, pasti itu ketergantungannya makin tinggi dan dia punya tingkat kerentanan yang tinggi banget. Bayangin misalnya perutnya hanya cocok dengan beras, tiba-tiba berasnya nggak bisa ngirim dari Sulawesi karena ombaknya tinggi misalnya ke Papua. Maka orang bisa kelaparan. Walaupun di situ ada umbi, karena lidahnya udah nggak accept itu gitu. Udah terbiasa gitu. Udah nggak biasa gitu. Itu satu. Yang kedua,
ini yang lebih bahaya menurut saya. Ketika kita lebih preferensi kita lebih suka yang makanan dari luar komunitas, luar wilayah kita, maka kita akan mengignore semua potensi, semua bahan pangan lokal yang ada, termasuk yang di hutan. Apa akibatnya? Maka bisa jadi kalau begitu, ketika hutannya dihilangkan, nggak masalah. Kita nggak peduli juga. Nggak relate dengan perut saya kan, dengan lidah saya. Itu satu. Kedua, ketika hutannya hilang atau makanan kita nggak peduli yang di hutan, maka kita kemungkinan akan mengalami degradasi genetik pangan. Sekali hilang itu sumber pangan genetiknya, nggak bisa dibalikin. Mau gimana caranya? Itu Allah yang punya, tuh Tuhan yang menciptakan. Jadi problemnya, Mas Pai, menurut hemat saya, ada persoalan serius ketika kita ngomong soal hutan dan pangan. Bahwa jangan-jangan yang perlu kita sadarkan juga, mulainya dari pentingnya mengubah persepsi dan kesadaran orang soal apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi, itu relasinya dengan kehidupanmu lebih luas. Itu yang perlu di titik itu menurut saya supaya sadar. Kenapa? Ketika dia sadar, maka harapan terbesar kita adalah dia mau jaga hutannya. Kalau dia aja nggak relate, kenapa saya harus jaga hutan? Saya juga nggak ada hubungannya dengan diri saya. Makan saya bisa beli di fast food, di macam-macam. Gitu. Saya mengusulkan ini, mengajak gitu ya, satu titik di mana kita harus balik. Revolusinya itu dari lidah deh kayaknya. Dari lidah ya. Betul. Dari lidah. Jadi kita balikin pola konsumsi kita ke pola konsumsi yang beragam, yang lokal. Lokal itu ya kalau di Papua ya mungkin teman-teman sagu dan seterusnya gitu. Karena dengan ada keterikatan itu, maka dia akan ada willingness yang kuat untuk menjaga. Bisa jadi ya, selain tadi faktor policy dan seterusnya, tapi ada movement sendiri dari teman-teman ini untuk menjaga hutan itu. Bayangin deh, misalnya orang yang kita kasih satu-satunya, iya kan? Benar-benar. Jadi belahan jiwa kita, terus direbut orang. Mati-matian kita akan pertahankan. Nah, kira-kira logikanya gitu. Makanya baik sekali tuh ngomong, baik kan? Belum makan, kalau belum makan nasi. Itu menarik banget gitu Mas Aib. Nah, Mas Aib tadi kan berbicara pangan tuh Indonesia luas banget Mas Aib. Terus sekarang juga kita sedang krisis pandemi, terus krisis iklim gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Aib, ketika krisis iklim atau ketahanan pangan kita terganggu, siapa sih yang terkena dampak itu yang lebih besar gitu Mas Aib? Faktanya sekarang yang paling ngerasain adalah masyarakat di pedesaan sebenarnya, khususnya petani. Ya faktanya mengatakan begitu. Kalau orang-orang kota atau bahkan kelompok orang yang memperbincangkan tiap hari perubahan iklim, itu mereka orang yang paling sedikit. Ini saya loh ya, paling sedikit terkena dampaknya serius nih. Iya betul. Yang menurut saya yang paling besar adalah kelompok masyarakat yang di pedesaan, yang kelompok rentan termasuk petani di situ. Kenapa? Hari-hari dia bertemu dengan itu. Contoh, dia nanam padi, tiba-tiba kering. Iya benar. Ya, itu yang dihadapi. Tiba-tiba orang menyerang, tiba-tiba banjir gitu, longsor. Ya kayak gitu. Tiap hari yang mereka hadapi dan mereka pada akhirnya, menurut tema saya, mereka itu quote and quote adalah korban. Dia korban gitu loh. Yang nggak mungkin kontribusi dia pada perubahan iklimnya sedikit, tapi dampak yang ditanggung dia paling besar kan. Nelayan kita tahu ya, kayak di Morodemak macam-macam gitu, itu di tempat-tempat yang lain juga satu kampung hilang dan seterusnya. Itu mereka yang menurut saya yang punya dampak yang ngerasain dampak paling gede. Kelompok-kelompok pedesaan, marginal, rentan itu. Ketimbang kelompok-kelompok menengah, apalagi di kotaan yang tiap hari ngomong climate change gitu loh. Ya. Itu kalau ini bukan nyindir ya, saya ini persepsi saya. Itu dampaknya justru kerasa di tingkat petani. Nah, problemnya adalah kalau itu dampak itu tidak kemudian kita eliminir gitu ya, maka akan ada satu proses di mana produksi pangan bisa jadi akan sangat terganggu terus-terusan. Dan dua kerugiannya kalau itu terjadi. Pertama adalah kita nggak cukup pangan, nggak tahan pangan. Kedua, produsen pangan kita akan semakin sedikit. Petaninya sekarang aja jumlah petani muda kita udah makin sedikit. Problemnya panjang banget gitu loh kalau diomongin ini ya. Jadi kalau nggak menguntungkan usaha budidaya pertaniannya, maka siapa sih yang mau balik ke dunia pertanian? Dan kalau nggak ada yang nanam, ada orang ngomong sekarang kan bisa pakai teknologi. Oke, nggak apa-apa, pakai teknologi itu pilihan gitu. Tapi fakta bahwa pertanian kita small scale.
Itu juga jangan dilupa bahwa teknologi itu butuh investment yang besar. Bayangin kalau saya cuma punya 0,5 hektar, nyemprot pakai drone segala macam, harus investasinya banyak gitu. Nanti nunut gitu, cukup gitu. Ada teori mengatakan ya udah bareng-bareng. Well, itu yang harus dilakukan. Faktanya kita belum banyak dorongan untuk menggabung petani menjadi lebih kuat. Itu problem turunannya banyak banget gitu. Wah, sampai sana. Rumit sekali ya Bang, terkait dengan ketahanan. Jadi jangan rumit, tetap aja makan dari makan lokal. Jadi kalau rumit nggak ngapa-ngapain malah. Iya benar. Jadi ini hal sederhana nih. Nah Mas Aib, apa sih Mas pesan buat Sobat Hutan ya terkait dengan ketahanan pangan Mas? Oke, buat sobat-sobat apa nyebutnya kita? Sobat Hutan. Sobat Hutan. Oke. Menjaga hutan itu mulai dari piringmu sama lidahmu. Itu pesan gue tuh yang paling kuat. Kenapa? Kalau kamu beneran suka dan cinta sama hutan sama lingkunganmu, maka perbaiki cara konsumsimu. kayak guru agama tuh. Ya perbaiki pola konsumsinya sebisa mungkin sebanyak mungkin konsumsi pangan dari lingkungan sekitarmu termasuk dari hutan. Hanya dengan itu kamu akan punya cara untuk membentengi hutannya. Kalau enggak ya sudah wassalam lah. Tentu saja kita pengen tidak hanya alamnya yang hutan yang ada, tapi manusia Indonesia dan negara ini terus bangun jaya gitu ya, dan itu ada di pundak teman-teman sobat hutan sekalian. Itu pesan saya sih. Mulai dari sekarang perbaiki cara makan, sumber makannya, pangannya dari mana gitu. Oke, makasih Mas Aib. Wah, setengah jam ini ilmunya banyak banget ya Mas. Gak kerasa ya? Gak kerasa nih. 10 menit. Emang Sobat Hutan juga perlu buat ilmu kayak gini Mas. Yeah. Ya Sobat Hutan, tadi kita udah dengerin nih pemaparan dari Mas Aib, seru banget tentang ketahanan pangan dan ternyata penting banget loh pangan dari hutan itu kan. Nah jangan lupa juga tetap simak podcast Forest Talk untuk kedepannya karena kita akan sering lagi dengan narasumber yang lebih menarik gitu kan. Dan jangan lupa juga follow media sosial FEI di @fei.or.id dan media sosial dari KRKP. Teman-teman bisa follow di IG-nya KRKP kedaulatanpangan_id. Juga bisa follow saya di @mataaib. Wih, oke. Makasih banget Mas Aib atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat dan kita semoga bisa kolaborasi di lain event. Amin. Oke, terima kasih buat Sobat Hutan. Semoga kita bisa ketemu lagi dan sampai jumpa di selanjutnya. Yeay.